Hujan deras yang mengguyur kota Bandung pada Jumat petang menyebabkan sejumlah wilayah terendam banjir. Tidak hanya ruas jalan, banjir juga merendam permukiman warga. Salah satu wilayah terdampak adalah Kelurahan Arjuna, RW 8 Kota Bandung. Data sementara mencatat 27 rumah terdampak dengan 4 diantaranya mengalami kerusakan berat akibat banjir. Herman, salah satu warga yang rumahnya rusak, mengungkapkan saat kejadian hujan turun dengan intensitas tinggi hingga menyebabkan Sungai Citepus meluap dan menerjang permukiman warga. Diketahui, ketinggian air hampir mencapai 2 meter. Meski tidak ada korban jiwa, banjir menyebabkan kerusakan pada harta benda milik warga. Sebelum maghrib itu biasanya kan airnya kalau kita udah lama tinggal sini kan tahu air bakal enggak nggak ada tanda-tanda. Kita baru beres-beres dikit ngeluarin motor terus air udah di sini, udah aja saya taruh aja di depan motor aja sampai kerendam. Saya langsung lari aja ke rumah, dari rumah nyelamatin anak-anak. Kalau barang-barang udah saya udah nggak mikirin barang. Nah, pas anak lama kemudian airnya tambah gede. Tapi tahu di sini jebol, di sana jebol. Terus udah barang saya udah hilang, udah saya biarin aja. Yang saya khawatir ini kemarin bahaya. Ya udah saya naikkan banjir saya ngangkat listrik ini walaupun besar terus juga. Yang penting saya angkat listriknya biar nggak putus kabelnya. Kemarin ketinggian airnya berapa? Ketinggian ini ada semeter. Semeter 70 lebih lah. Hampir 2 meter berarti. Hampir 2 meter di dalam. Ini baru pertama kali atau sudah sering kan kejadian seperti kayak gini? Banjir itu sering, cuma nggak gede, paling batas segini. Nah, ini yang paling gede baru sekarang. Yang rusak apa aja kan? Dapur, kamar mandi, yang di atas atap, kamar ini, rak-rak udahnya hancur semua, sama ini yang depan pintu, benteng. Sementara itu, PJ Gubernur Jawa Barat, B. Triadi Mahmudin, bersama Wali Kota Bandung terpilih Muhammad Farhan, menegaskan akan melakukan penataan aliran sungai serta optimalisasi kolam retensi untuk menampung banjir. Saat ini, jumlah kolam retensi semakin berkurang akibat bertambahnya jumlah penduduk. Dapat laporan ada beberapa rumah yang terdampak akibat kemarin hujan yang besar kemarin karena, tapi ini pasti karena di Lembang, karena hulunya di Lembang juga pasti hujan besar. Dan saya melihatnya hal seperti banyak di Jawa Barat, jadi pembangunan yang di sepanjang aliran sungai itu betul-betul tidak tertib ya. Jadi kadang-kadang maju kalau keinginan supaya dapat luas. Ini harus ada kebijakan yang menyeluruh, tidak hanya Kota Bandung, kemarin juga di Sukabumi seperti ini juga. Jadi harus ditinjau lagi, jangan sampai terjadi lagi. Jadi masyarakat itu seperti biasa ikut gak benar. Harusnya tidak terjadi hal seperti ini. Jadi kan kata saudara-saudara kita di sini, ini biasa tahun lalu atau 2022, tapi ini terbesar. Tapi kan tidak boleh, sebetulnya warga itu harus selamanya tidak mengalami hal seperti ini. Itu yang harus kita lakukan. Jadi kan saya sebentar lagi saya akan sampaikan ke Pak Gubernur terpilih untuk secara Jawa Barat yang bagaimana, dan mungkin Pak Farhan nanti bisa ada kebijakan atau bicarakan dengan pihak terkait yang di sini. Ada berapa rumah Pak yang terdampak dan berapa wilayah? Kalau di sini kecamatan berapa? 78 jiwa. Oh, tapi rumah sih 4 ya? Rumah 4 ya? 4 rumah, sampai ada katanya tempat lain juga ada. Belum lagi di Ranca Ekek juga masih banjir. Dari Farhan, gimana nih? Ini tantangan dari kota yang sangat padat seperti Kota Bandung. Karena memang daya dukung lingkungan memang sudah sangat parah. Jadi ya masyarakat nggak punya pilihan lain selain mengambil lahan untuk bisa tinggal di dalam kota ini. Sebetulnya tahun 2008 Pak Gub pernah dicoba
digeser lalu dibangunkan sebuah rumah dusun di tembusan Arjuna Industri. Tapi nggak jalan juga karena pertumbuhan jumlah pemukiman yang sudah ditata tidak seimbang dengan pertumbuhan jumlah penduduk. Jadi memang harus koordinasi lebih ketat. Ya mudah-mudahan nanti sama Pak Gubernur dan seluruh kepala daerah se-Jawa Barat bisa bikin sebuah kebijakan. Kebijakan payungnya apa? Kita tunggu. Lalu kebijakan setiap daerah sesuai dengan otonominya. Dan kalau rencananya nanti Pak Gubernur akan membagi menjadi 5 wilayah kerja, nah kami tunggu nanti koordinasi di dalam setiap wilayah kerja. Itu penting karena saya melihat kota besar seperti Bandung ini masalahnya adalah daya dukung lingkungan. Eta priyogi pisan. Itulah kira-kira. Pak, ini kan tidak hanya ke pemukiman, bahkan setiap hujan besar di jalan-jalan protokol, bahkan jalan-jalan di kota Bandung kerap terjadi banjir. Ini gimana nih solusinya, Pak? Saluran air dibuka lagi. Kan sekarang ini saluran inilah, ini mah logika sederhana ya. Waktu kami kecil di Bandung tidak pernah mengenal kata banjir sampai tahun 90-an. Kenapa tahun 90-an ada kata banjir? Karena tempat retensi sudah jadi perumahan semua. Ya sekarang nggak ada kolam retensi di kota Bandung, rumah terbanjir. Nah, jadi artinya sekarang mau tidak mau kita harus mulai betul-betul memikirkan membangun saluran air di bawah tanah. Apapun itu istilahnya. Hidrologinya harus ke bawah tanah. Karena air permukaan sudah tidak mungkin bersaing dengan pertumbuhan jumlah penduduk. Hujan deras yang terjadi pada Jumat petang tidak hanya merendam permukiman warga, tetapi juga menyebabkan genangan di sejumlah ruas jalan di kota Bandung, Ranca Ekek, dan Cimahi.